Halo investor dan tradership. Saat ini, negara Cina sedang mengalami beberapa permasalahan ekonomi. Yang pertama, pelambatan ekonomi karena dampak zero policy COVID-19 yang membuat pertumbuhan GDP Cina turun saat ini. Yang kedua, pelemahan daya beli masyarakat yang membuat Cina mengalami deflasi. Yang ketiga, terjadi kasus gagal bayar utang obligasi di dua perusahaan properti terbesar di Cina, yaitu Evergrande dan Country Garden. Hal ini membuat pada tanggal 15 Agustus tahun 2023, People's Bank of China atau Bank Sentral Cina secara tak terduga memangkas suku bunga utama untuk kedua kalinya dalam 3 bulan sebesar 15 basis point menjadi 2,5% dari 2,65% sebelumnya. Untuk meningkatkan upaya pelonggaran moneter agar bisa menangani deflasi supaya Cina tidak mengalami resesi atau krisis. Upaya Bank Sentral Cina ini berlawanan dengan upaya Bank Sentral Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang menaikkan suku bunga acuan. Seperti yang pernah saya bahas di video sebelumnya, pada akhir tahun 2022, dunia dihebohkan adanya ancaman resesi global di tahun 2023 karena hiperinflasi yang terjadi di banyak negara di dunia, terutama di negara-negara Eropa dan Amerika, di mana inflasi saat itu di Amerika mencapai lebih dari 8% dan di sebagian besar negara Eropa mengalami double digit atau di atas 10%. Sehingga saat itu dikatakan 2023 tahun yang gelap karena dikhawatirkan akan terjadi resesi di banyak negara disebabkan karena hiperinflasi. Kondisi ini membuat bank sentral negara di Eropa dan bank sentral Amerika, The Fed, terpaksa menaikkan suku bunga secara agresif untuk mengerem inflasi yang membuat pertumbuhan ekonomi negara-negara tersebut menjadi turun dan mengakibatkan terjadinya krisis perbankan yang membuat beberapa bank di Amerika dan Eropa mengalami kolaps. Mungkin banyak di antara Anda yang punya beberapa pertanyaan. Yang pertama, sebenarnya lebih baik mana ya? Inflasi atau deflasi? Yang kedua, apakah yang bisa membuat sebuah negara mengalami krisis? Inflasi atau deflasi? Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia di tengah kebijakan ekonomi yang berlawanan yang ditempuh oleh Bank Sentral Amerika dan Eropa yang menaikkan suku bunga untuk melawan hiperinflasi, serta kebijakan Bank Sentral Cina yang justru menurunkan suku bunga untuk melawan deflasi? Bagaimana dampak deflasi Cina dan hiperinflasi Amerika dan Eropa terhadap IHSG? Sebelum masuk ke penjelasan saya, menurut Anda, lebih bagus mana sih antara inflasi atau deflasi? Silahkan tulis di kolom komentar. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Perhitungan inflasi dilakukan oleh Badan Pusat Statistik. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat disebut inflasi, kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya, biasanya BBM. Kenaikan BBM akan berdampak luas terhadap harga barang-barang yang lain. Inflasi diukur berdasarkan the classification of individual consumption by purpose dan dikelompokkan dalam 7 kelompok pengeluaran, yaitu yang pertama bahan makanan, yang kedua makanan jadi, minuman dan tembakau, yang ketiga perumahan, yang keempat sandang, yang kelima kesehatan, yang keenam pendidikan dan olahraga, yang ketujuh transportasi dan komunikasi. Data pengelompokan ini didapatkan melalui survei biaya hidup. Ada 3 jenis inflasi. Yang pertama, demand pull inflation, yaitu inflasi yang timbul karena naiknya permintaan barang dan jasa. Dalam hukum ekonomi, jika permintaan naik melebihi penawaran, maka harga akan cenderung naik. Inflasi jenis demand pull inflation adalah merupakan inflasi yang sehat, karena kenaikan harga disebabkan oleh kenaikan daya beli masyarakat yang menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan naiknya tingkat kemakmuran masyarakat. Demand pull inflation akan membuat naiknya indeks harga saham gabungan di negara tersebut, seperti yang terjadi di Bursa Efek Indonesia pada tahun yang lalu. Inflasi jenis kedua yaitu cost push inflation, yaitu inflasi yang timbul karena adanya tekanan dari sisi supply, seperti
naiknya harga bahan baku, peningkatan harga komoditas yang diatur pemerintah atau administered price, negatif supply shocks akibat bencana alam, dan terganggunya distribusi. Inflasi jenis cost plus inflation adalah merupakan inflasi yang tidak baik karena kenaikan harga tidak diiringi oleh kenaikan daya beli masyarakat. Hal ini membuat harga naik tetapi daya beli turun, menyebabkan banyak perusahaan akan mengalami penurunan omset yang membuat laba perusahaan turun bahkan rugi, sehingga dividen yang dibagikan kepada pemegang saham turun, bahkan bisa saja tidak dibagi. Hal ini akan membuat kecenderungannya IHSG di negara tersebut cenderung turun. Yang ketiga, imported inflation, yaitu inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga barang impor dari luar negeri akibat depresiasi atau terjadi penurunan nilai tukar terhadap mata uang asing. Inflasi jenis imported inflation adalah merupakan inflasi yang paling buruk karena kenaikan harga akibat depresiasi nilai tukar mata uang tidak diiringi oleh kenaikan daya beli masyarakat yang menyebabkan banyak perusahaan mengalami penurunan omset yang membuat laba perusahaan turun bahkan rugi, sehingga dividen yang dibagikan kepada pemegang saham turun bahkan tidak bisa dibagi. Hal ini diperburuk dengan adanya efek domino yang besar jika perusahaan mempunyai utang dalam mata uang asing, sehingga perusahaan akan mengalami lonjakan utang yang besar karena terjadi penurunan nilai tukar mata uang yang bisa membuat perusahaan mengalami penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU, delisting dari Bursa Efek Indonesia, atau bahkan pailit. Imported inflation seringkali membuat IHSG di negara tersebut turun dalam atau mengalami market crash. Jika imported inflation tidak terkendali, bisa menimbulkan hyperinflation yang bisa memicu gejolak ekonomi, bahkan krisis ekonomi di negara tersebut. Bahkan bisa menyebabkan terjadinya chaos di negara tersebut seperti yang pernah terjadi di Indonesia pada saat terjadi Senring tahun 1965 dan krisis moneter tahun 1998. Di samping istilah inflasi, ada juga istilah disinflasi dan deflasi. Disinflasi adalah kondisi di mana inflasi atau kenaikan harga-harga barang dan jasa turun. Harap dicermati kata-kata saya. Yang turun itu adalah inflasi atau kenaikan harganya, bukan harga barang dan jasanya yang turun. Karena banyak orang yang bingung. Saat Bank Indonesia mengumumkan bahwa Indonesia mengalami disinflasi, mereka berkomentar, katanya disinflasi atau inflasinya turun. Kok harga barang dan jasa tetap lebih mahal dibandingkan tahun lalu? Kok bisa dibilang inflasinya turun? Mungkin data inflasinya salah. Sekali lagi saya katakan ya, yang turun itu adalah inflasinya atau kenaikan harganya, bukan harga barang dan jasanya yang turun. Seperti pada kondisi semester 1 tahun 2023 ini, jika dibandingkan dengan tahun lalu, pada semester 1 2022, terjadi inflasi sebesar 4,35% per tahunnya. Sedangkan pada semester 1 tahun 2023 ini, inflasi tetap naik, tapi kenaikannya hanya 1,24% per tahun. Lebih rendah dari inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa tahun lalu yang sebesar 4,35%. Inilah kondisi yang disebut disinflasi. Kalau deflasi adalah inflasi negatif atau penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus pada jangka waktu tertentu. Yang ini harga barang dan jasanya yang turun. Saya ulang ya. Deflasi itu adalah inflasi negatif atau penurunan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus pada jangka waktu tertentu. Nah, sekarang saya ingin mengulang pertanyaan saya. Kira-kira menurut Anda yang bagus mana? Inflasi, disinflasi, atau deflasi? Silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kita nilai dari sudut pandang konsumen, kita pasti merasa bahwa deflasi lebih bagus. Karena terjadi penurunan biaya hidup sehari-hari. Tetapi bagi dunia usaha, deflasi itu bukan kondisi yang bagus. Justru deflasi itu adalah kondisi yang paling menakutkan. Mengapa? Misalkan, Anda adalah produsen produk ABC. Saat kondisi bisnis masih blue ocean,
Anda bisa mendapatkan margin keuntungan bisa di atas 10%, bahkan bisa 20 atau 30%. Tapi saat kompetisi memasuki masa red ocean, maka keuntungan itu bisa di bawah 5% loh. Dan apalagi kalau daya beli menurun dan persaingan usaha ketat, kompetitor Anda bisa saja melakukan penurunan harga. Hal ini membuat Anda mau tidak mau harus mengikuti persaingan dengan menurunkan harga jual Anda. Dan ini bisa membuat keuntungan Anda semakin tipis. Akibatnya, profit per produk Anda kini bisa saja hanya tinggal di bawah 5%. Jika kondisi ini berlanjut, maka harga jual Anda tambah lama tambah turun. Sehingga akhirnya pada suatu titik, Anda terpaksa harus menjual produk Anda di bawah harga pokok penjualan alias jual rugi. Sementara biaya produksi dan gaji karyawan tetap. Hal ini akan membuat operasional bisnis Anda menggerogoti keuntungan perusahaan yang sudah Anda kumpulkan bertahun-tahun sebelumnya. Jika kondisi ini terus berlanjut, mau tidak mau, untuk menjaga keberlangsungan hidup bisnis Anda terpaksa harus melakukan PHK. Bahkan kalau kondisinya lebih parah, Anda mungkin harus merelakan perusahaan Anda tutup. Jika deflasi berlangsung dalam waktu yang lama, maka akan banyak perusahaan yang tutup, yang bisa membuat spiral efek deflasi. Apa itu spiral efek deflasi? Dengan banyaknya perusahaan yang tutup dan banyaknya PHK yang terjadi, maka angka pengangguran bisa melambung tinggi. Hal ini membuat daya beli masyarakat menjadi semakin turun. Penurunan daya beli akan semakin menekan penjualan, sehingga harga barang-barang dan jasa semakin turun lagi. Dan hal ini akan berakibat semakin banyak perusahaan yang terpaksa tutup dan mengakibatkan terjadinya PHK massal dan mendorong angka pengangguran menjadi semakin tinggi. Dan terjadilah spiral efek deflasi yang semakin lama semakin parah. Dan kondisi ini jika tidak segera ditanggulangi akan berakibat terjadilah depresi atau krisis ekonomi. Nah, sekarang kembali saya ulang pertanyaan saya. Menurut Anda lebih bagus mana? Antara inflasi, disinflasi, atau deflasi? Yang bagus adalah kondisi disinflasi yang disebabkan oleh demand pull inflation, di mana kenaikan harga disebabkan oleh kenaikan daya beli masyarakat yang menunjukkan terjadinya pertumbuhan ekonomi suatu negara dan naiknya tingkat kemakmuran masyarakat. Kondisi disinflasi adalah kondisi yang sehat karena itu memberikan indikasi bahwa otoritas moneter, dalam hal ini bank sentral, berhasil mengendalikan inflasi sehingga kembali ke level normal, yaitu antara 2-4% per tahun sesuai dengan target BI, yaitu 3 plus minus 1% tiap tahunnya. Apakah yang bisa membuat sebuah negara mengalami krisis? Inflasi atau deflasi? Yang pertama, krisis terjadi jika terjadi hiperinflasi, terutama disebabkan oleh cost push inflation atau imported inflation yang membuat harga barang dan jasa naik tidak terkendali sampai puluhan hingga ratusan persen per tahun, sehingga banyak membuat perusahaan tutup dan terjadi PHK. Hal ini pernah terjadi di Indonesia tahun 65 dan tahun 98. Di samping itu, deflasi juga bisa menimbulkan krisis karena penurunan daya beli masyarakat membuat banyak perusahaan yang tutup dan terjadi PHK. Dan yang berbahaya adalah spiral efek deflasi. Sehingga dalam hal ini, pemerintah dan bank sentral perlu berperan aktif dalam membuat kebijakan makroekonomi, baik kebijakan secara fiskal ataupun kebijakan secara moneter. Bagaimana kondisi perekonomian Indonesia di tengah pusaran kebijakan ekonomi yang berlawanan yang ditempuh oleh Bank Sentral Amerika dan Eropa yang menaikkan suku bunga untuk melawan hiperinflasi, serta kebijakan Bank Sentral Cina yang justru menurunkan suku bunga untuk melawan deflasi. Jika dilihat dari data BPS, pada semester 1 tahun 2022 atau tahun yang lalu, inflasi terjadi sebesar 4,35% per tahun. Sedangkan pada semester 1 tahun 2023 ini, inflasi tetap naik memang, tapi naiknya hanya 1,24% per tahun. Lebih rendah dari kenaikan tahun lalu yang sebesar 4,35%. Jadi Indonesia mengalami yang namanya disinflasi. Kondisi disinflasi ini
membuat Indonesia dalam kondisi yang sehat karena menunjukkan Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia dan pemerintah berhasil mengendalikan inflasi antara 2-4% per tahun sesuai dengan target BI 3 ± 1% tiap tahunnya. Di samping kondisi disinflasi yang membuat ekonomi Indonesia stabil, neraca perdagangan Indonesia pada bulan Juli 2023 mengalami surplus ekspor sebesar 1,31 miliar US dollar dan membuat rekor surplus ekspor menjadi 39 bulan berturut-turut. Data lain juga menunjukkan Indonesia tidak resesi, yaitu data GDP. Pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan pertama 2023 terhadap triwulan 1 2022 masih bertumbuh sebesar 5,03% year on year. Di samping itu, pada triwulan kedua 2023, GDP Indonesia terhadap triwulan kedua tahun 2022 juga masih tumbuh sebesar 5,17% year on year, meningkat dari kuartal yang pertama. Dari ketiga data ekonomi di atas, baik secara inflasi, neraca perdagangan, ataupun pertumbuhan ekonomi, terlihat bahwa perekonomian Indonesia sampai semester 1 2023 cukup sehat atau tidak mengalami resesi, seperti yang saya ulas di video saya yang tayang tanggal 11 November 2022 yang berjudul 2023 Indonesia Tidak Resesi. Data berbicara. Pada tanggal 7 November 2022, BPS mengumumkan GDP atau PDB Indonesia justru mengalami pertumbuhan di kuartal ketiga tahun 2022 sebesar 5,72%. Lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan GDP kuartal kedua tahun 2022 yang mencapai 5,44% dan kuartal pertama 2022 yang tumbuh 5,01%. Dari sini kita melihat bahwa selama tahun 2022 ini 3 kuartal berturut-turut Indonesia ekonominya bertumbuh di atas 5% dan makin bertambahnya kuartal justru GDP Indonesia bertumbuh makin besar. Ini menunjukkan Indonesia saat ini justru sedang mengalami yang namanya ekspansi ekonomi, bukan resesi ekonomi. Sebuah negara dikatakan resesi jika kondisi perekonomian negara tersebut sedang memburuk atau mengalami pelambatan ekonomi atau kontraksi ekonomi yang ditandai dengan adanya penurunan GDP atau produk domestik bruto yang negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Jadi, jangan khawatir dan ketakutan kalau ada yang bilang ekonomi Indonesia mengalami resesi. Karena data GDP Indonesia justru menunjukkan Indonesia bertumbuh lebih dari 5% 3 bulan berturut-turut. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, neraca perdagangan Indonesia pada September 2022 kembali mencatat surplus, yaitu 4,99 miliar US dollar. Neraca perdagangan Indonesia pada Januari sampai September 2022 secara keseluruhan mencatat surplus 39,87 miliar US dollar. Kinerja positif ini melanjutkan surplus neraca perdagangan Indonesia sejak Mei 2020 atau 29 bulan berturut-turut Indonesia secara ekspor dikurangi impor mencatat surplus ekspor. Mungkin ada juga yang bertanya, bagaimana dampak deflasi Cina dan hiperinflasi Amerika dan Eropa terhadap IHSG? Kedua hal ini membuat akhir-akhir ini pasar saham bergerak volatile atau bergejolak up and down. Dan yang perlu diwaspadai adalah bulan depan kita memasuki bulan September dan Oktober karena seringkali ada fenomena siklus tahunan always remember to sell in September atau Halloween Effect. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul Halloween Effect, Always Remember to Sell in September. Semoga video ini bisa menjawab beberapa pertanyaan dan membuat kita lebih optimis akan perekonomian Indonesia. Video ini dibuat untuk edukasi,
bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.